Terlihat bagaimana hukum di negara ini sudah semena-mena. Nggak habis pikir gue. Coba lu bayangin, lu udah sekolah tinggi-tinggi di luar negeri, 17 tahun kerja di perusahaan raksasa Amerika, naik sampai jadi direktur Asia buat brand sebesar GAP dan Banana Republic. Kalau lu mau hidup enak, lu tinggal lanjut kerja aja di sana, Pak. Gaji gede, hidup stabil, masa depan terjamin. Tapi ini orang malah mutusin buat balik ke Indonesia, buat nyelamatin BUMN yang udah hampir mati, dan ujung-ujungnya berakhir di penjara di negeri sendiri. Beliau ini adalah Ira Puspadewi, direktur utama PT ICP Indonesia Ferry periode 2017 hingga 2023. Jadi pada tahun 2014 dia dipanggil langsung sama Pak Dahlan Iskan, Menteri BUMN waktu itu. Pak Dahlan Iskan bilang begini, negeri ini butuh orang sepertimu. Tanpa ragu, pulanglah beliau ke Indonesia. Ia ingin membawa profesionalitas dan pengalaman globalnya untuk diterapkan ke BUMN kita. Pertama kali datang, beliau diangkat jadi dirut PT Sarina. Karena kata Pak Dahlan Iskan, model bisnis Sarina mirip seperti JP, tempat Ira dulu bekerja. Dan benar aja nih Pak, Sarina yang awalnya stagnan, masalah di mana-mana, pelan-pelan berubah menjadi pusat ekonomi kreatif sekaligus simbol kebanggaan lokal. Habis sukses di Sarina, beliau dikasih tantangan yang jauh lebih berat, Pak. Beresin ASDP. Ini perusahaan sampai dibilang nggak bisa diselamatin. Tiket masih manual, antrian pelabuhan chaos, kabel tua, sistem berantakan, oknum di mana-mana. Tapi Ibu Ira nggak nyerah, Pak. Semuanya dirombak. Beliau ciptain sistem bernama Verizi. Jadi orang nggak perlu antri desa-desakan buat beli tiket karena tiketnya sudah digital. Hasilnya, tahun 2023 ASDP cetak laba tertinggi mereka sepanjang sejarah. Negara hemat 5-8 miliar per hari berkat Verizi ini. Gaji karyawan naik 30-40%. Keren banget nggak tuh? Tapi ya ada aja orang yang nggak senang sama beliau. Pada 20 November 2025, beliau divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara. Beliau dibilang merugikan negara 1,2 triliun. Padahal negara untung hingga 600 miliar kan akuisisi ini, Pak. Beliau nggak terima aliran dana sepeser pun. Beliau dicap koruptor hanya karena dianggap menguntungkan korporasi, bukan negara. Dan lebih anehnya lagi, Pak, Ketua Majelis Hakim sendiri bilang mestinya Ibu Ira ini lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut beliau, ini murni keputusan bisnis yang sah, rasional, dan niatnya baik. Kalau semua keputusan bisnis yang dianggap merugikan negara harus dipenjara, berapa banyak pejabat di negara ini yang bakal masuk penjara? Berarti proyek negara lainnya mesti juga diperiksa dong kalau begitu. Benar nggak? Padahal tujuan akuisisi itu mulia banget loh, Pak. Biar ASDP bisa menjangkau daerah 3T lebih banyak. Kalau kapal ASDP nggak nyampe ke sana, harga bahan pokok bisa naik hingga 3 kali lipat, Pak. Dan beliau ambil keputusan itu demi rakyat di wilayah terpencil di Indonesia. Padahal ini mestinya tugas pemerintah pusat, tapi malah BUMN yang turun tangan dan dia dipenjara karena hal itu. Miris banget gak tuh?